أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمكم الله نفعنا وبه وبعلومه في الدارين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولحسن مقاصدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ila hadina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ajbahi syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila rahima sayyidina ahli silsilatil qadiriyyin naqsyabandi khususan sayyidina maulana syukran ali syaikhul qadir jalani wa sayyid tabid sufyan sayyidina al-baghdadi qaddasul aziz. Summa ila rahim mahmud syamsi wa ila rahim asnajka wa usulihi wa rahim Bibarakati anwarihi wa asrari wa yulidani yadana fil jannah syai'ulillahi lamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arhi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mimman syikal indil magharbi syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi jami'i mu'assis salafiyah Pekalongan khususan ila arwahi Ali bin Hantas wa ila arwahi Mahyum Mudakir al-Adali wa ila arwahi Ambari wa imisiniyah Rasulihim wa furim birati anwarihim wa asrarihim wa yulidari jazakul jannah syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi jami'i ajatil madrasah wa usulihim wa furihim wa usulihim ila ruhi wa akhir khasa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi jami'i talamin madrasah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna man 'arafa rabbahu mongko setuhune wong arafa kang weruh sapa man rabbahu ing pangerane man ma'rifatan kelawan weruh hakikatan kang sejatine istasgoro mongko nganggep dadi cilik sapa wong fi jambi karamihi ing dalem ngadepi keagungane Allah to kalaumanane Allah dzambahu ing dosane man fa ayu dzambin mongko utawi endi dosa iku ora amot layasahu iku ora amot ing dosa afuhu apa pengapurane Allah subhanahu wa suci Allah. Amma adhamatu dzambi anapun utawi nganggep gedine dosa
Allati tahmilu kang ora ndorong apa allati murtakabau ing wong kang lakoni dosa ala taubati ing atase tobat minu saking dosa wal ikla lan bedol anu saking dosa wasidkil azmi lan bener sejo ala yauda ing atase yento ora bali sapa murtakib ila mislihi marang sepadane dosa faya mongko utawi andomatun iku nganggep gedhe dosa mahmudatun kang den puji wahia utai andomah min alamatil imanil abdi iku setengah saking pira-pira alamate imane kawula. Teng mriki didhawuhake krana wong kang weruh pangerane kanthi weruh kang sejatine iku yen mandang kemurahane pangerane bakal nganggep cilik dosane. Coba dipikir, di dosane kawula kang ora bisa diliputi pengapuran Allah Ta'ala. Yen anggepan gedene dosa kang bisa ndorong wong kang lakoni barang laku tobat lan mareni saking dosane lan metenteng ora bakal lakoni sepadane kang wis dilakoni. Anggepan kang mengkono iku sawijine anggepan gedene dosa kang dipuji. Pembahasan di sini yaitu annaman arfa rabbah, orang yang sudah mengetahui secara esensi dengan kemuliaannya Tuhan, dengan kebesaran Tuhan, maka akan dianggap kecil di sisinya dosa yang ada. Mana ada dosa yang luas, yang melebihi luasnya daripada pengampunan Allah SWT. Karena besarnya dosa yang sudah ditanggung oleh orang yang selalu melakukan, kemudian tobat darinya, lepas dari hal tersebut, kemudian ada kebenaran untuk selalu meninggalkan supaya tidak akan kembali lagi, maka ini akan lebih dipuji lagi. Jadi kalau orang sudah bisa, intinya mampu bagaimana pengetahuan bahwa sejatinya Allah itu lebih luas, lebih besar. Kalau esensinya sudah ditemukan, maka segalanya akan kecil. Karena keluasannya hakikat Allah itu tidak ada bertepi. Hanya kita saja yang menganggap dosa itu besar. Tapi kalau di situ tidak akan kembali lagi punya niat, kemudian melepas, bisa tobat. Yang paling berat di sini adalah mengetahui Tuhan itu dengan esensinya, kemudian selalu dan ingin kembali kepadanya, melepas hal-hal yang menjadikan kita syirik, kemudian ada maksud untuk meninggalkan hal-hal yang menjadikan kita berbuat dosa. Nah, ini keagungan yang dipuji kalau seperti ini.
Tapi kalau orang itu tidak mengetahui, tidak memahami esensi Tuhan, dosa itu seakan lebih besar. Ingin kembali sulit, ingin lepas nggak mudah. Tujuannya ingin selalu terulang lagi hal-hal yang tadinya sudah dilakukan, bahwa itu dosa. Lah ini manusia ini yang kadang tidak mendapatkan kemuliaan. Makanya permulanya man arafa rabbah. Lah kalau bisa mengetahui Tuhannya, segalanya akan kecil. Maka ini daripada tanda-tanda imannya seorang hamba. Itu jadi akan dilihat dosa itu kecil, dan yang lebih besar adalah Allah Ta'ala. Dan ini harus menjadi tingkatan. Kenapa? Orang yang sudah makrifat itu berarti sudah bisa mencapai makom fana, karena tidak ada dirinya, adanya Tuhannya. Dan makom fana ini biasanya dipahami oleh orang-orang yang sudah melepaskan kepentingan daripada biologis di atas kepentingan segalanya, karena yang dibangun spiritualnya. Dan ini tidak mudah, harus ada tahap-tahap yang dilalui. Tidak cukup dengan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tapi ada yang namanya dari mulai tarbiyah, tarkiyah, riyadhah itu. Karena memahami Tuhan pun itu nggak mudah, harus diproses dengan proses yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal itu sesuai dalam bi'idni rabbihim min kulli amrin salah. Jadi nanti kalau pada Lailatul Qadar bisa dipahami, itu atas izin Allah, bi'idni rabbihim. Jadi kalau ingin mengetahui Tuhannya, kemudian tidak pernah kembali kepadanya, tidak mau melepas yang bisa menjauhkan Tuhannya, tidak ada tujuan niat agar kembali kepada Tuhannya, ya otomatis jauh. Makanya ini sesuatu yang besar yang dipuji. Kalau orang bahwa dosaku lebih kecil dibanding kemuliaan Tuhanku, karena dosaku itu sekelumit setetes air tuba yang jatuh di air susu. Ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang memahami, biar kita kembali kepadanya itu benar-benar, karena kewajibannya itu selalu untuk kembali. Tobat, kalau tobat dipahami hanya ketika melakukan dosa, padahal manusia itu ya selalu melakukan dosa. Lah dosanya nggak kelihatan, makanya harus orang memahami Tuhannya. Kalau nggak memahami Tuhannya, akhirnya mengertinya itu dosa. Kalau sudah ditumpuk-tumpuk, mestinya harus dipahami tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik kita itu selalu berbuat dosa. Kalau dibahas dosa, maka harus diiringi dengan tobat. Tobat itu apa? Kembali. Orang yang nggak bisa kembali kepada Tuhannya, otomatis berbuat dosa. Kalau nggak mau melepas, otomatis selalu berdosa. Kalau tidak ada niat, berarti melakukan dosa. Lah kalau kau mau nggak kembali,
dan selalu. Nah inilah makanya mengetahui Tuhan itu lebih penting dibanding mengetahui dosa, karena lebih enak memahami Tuhan dibanding memahami dosa. Karena dosa itu pasti kembali kepada hawa, keinginan, syaitan, dunia yang ada, serta harapan-harapan yang selalu di dalam diri kita. Makanya Tuhan itu lebih indah untuk diketahui. Bercinta dengan Tuhan lebih indah dibanding bercinta dengan makhluknya. Pacaran dengan Tuhan itu lebih nikmat dibanding pacaran sama makhluknya. Makhluknya saling mutus, tapi kalau Tuhan tidak pernah mutus. Cinta Tuhan sepanjang hidup kita. Cinta kekasih seakan tidak selamanya, karena itu bukan kekasih sejati. Kekasih sejati adalah yang selalu memahami diri kita. Lah yang memahami siapa? Ya Tuhan. Makanya harus dipahami. Kalau mengatakan Tuhan di mana, sedang apa, berarti ini orang-orang yang sedang galau. Orang galau itu nggak bisa menemukan Tuhan. Kenapa? Nggak pernah mengenal Tuhan. Makanya harus dipahami dulu. Sehingga galau itu termasuk orang-orang yang termasuk kecilnya dosa, karena tidak memahami bahwa Tuhan itu sedang mentakdirkan kamu itu galau. Lah kamu sudah dikasih tahu takdirnya Tuhan sedang galau, ya kamu pahami bahwa Tuhan itu memberikan aku sebuah sifat yang lemah, tidak bisa mencapai kepada kemuliaan yang sejati kecuali dengan mengetahui esensi Tuhan itu sendiri. Lah esensi Tuhan di mana? Di dalam diri kita dengan selalu dzikir, tafakur, uzlah. Ini yang mumpung kita sedang di rumah aja, di kamar menyendiri. Lah kalau di kamarnya tidak menyendiri, pegang HP itu bukan menyendiri. Lamunan bayangan yang tidak berujung, ujung-ujungnya habis kuota, manis ditelan dengan apa? Ditelan, aduh wis pantek, yo wis kudu dijas meneh. Orang hidup itu seperti HP. Kalau sudah muter-muter wis lelet, berarti tandanya njaluk dicas, kuatane wis mulai kurang. Wong urip kaya HP. Nah HP ini kuat, gagah dibanting boyo si utuh ndeleng. Lah ini manusia itu seperti HP, tergantung mau mengeluarkan gambar apa, program seperti apa, itu manusia tergantung manusia itu sendiri. Kalau manusianya itu sudah memberikan gambar yang bagus, lah nanti disenangi. Umpamanya gambarnya tidak baik, ya disenangi, tapi tidak pernah merasa marah. Apa ada HP itu marah? Enggak ada. Karena HP itu media, seperti diri kita itu media. Media apa? Untuk dilihat, disaksikan, didengarkan, diperlihatkan, untuk menjadi inilah ciptaan Tuhan. Ya, HP bisa diibaratkan seperti manusia. Kadang bisa mengeluarkan yang negatif dan juga bisa mengeluarkan yang positif. Lah tinggal mengetahuinya saja, kita dibawa oleh siapa. Kalau dibawa oleh kuota, maka namanya HP. Kalau dipahami bahwa kita dijalankan oleh takdirnya Tuhan, maka kita harus nyambung sama Tuhan. Biar dapat apa? Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bisa kembali kepadanya dan bisa melepas hal-hal yang tidak baik, dan punya tujuan yang tidak akan kembali lagi kepada dosa tersebut.
tersebut. Inilah pujian yang paling agung. Disitulah tanda-tanda keimanan, bahwa positif negatifnya diri kita itu tergantung dari pengetahuan kita kepada Tuhan. Bisa dipahami? Kalau nggak paham, minta paham sama Tuhannya ya. Cukup sekian. Kalau nggak paham, minta paham sama Tuhannya. Jangan minta paham sama YouTube-nya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.